kita semua mengucapkan pelan-pelan, resapi setiap kata-katanya ya. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamaah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Bapak Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Benar Tuhan, hanya Engkau yang bisa merubah hidup kami ya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kalau setelah 8 tahun Engkau mengejar aku ya Tuhan, saat ini ya Tuhan, hari ini ya Tuhan, saya mau patuh, saya mau ngikut apa yang Tuhan telah rencanakan di dalam hidup saya. Terima kasih ya Tuhan buat kebaikan Tuhan di dalam hidup kami semua. Terima kasih kalau saat ini kami bisa berkumpul semua di sini Tuhan. Holy Spirit, we need you. Roh Kudus, kami butuh Engkau. Kami butuh Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan kami tahu Engkau telah ada di tengah kami. Kami mau bersama-sama belajar. Kami mau bersama-sama membuka firman-Mu. Karena tanpa Engkau, tanpa firman-Mu, kami tidak ada apa-apa Tuhan. Terima kasih Tuhan beracara hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Saya tahu semua udah kenal saya. Nama saya Dewi. Saya bersama Ibu Elke ada di Forerunner, kami pelayanan. Dan seperti saya bilang tadi, 8 tahun yang lalu sebenarnya Tuhan itu sudah bilang kalau saya itu harus membagikan firman. Satu kebiasaan saya, kalau mungkin saya dulu bekas pramugari SQ ya, saya suka bagiin makanan di pesawat. Jadi saya punya kebiasaan untuk bagiin makanan. Seperti nanti kita habis ini kita makan nasi kuning di belakangnya. Tapi Tuhan udah bilang ke saya kalau saya itu bukan hanya kasih makanan jasmani, tetapi yang paling penting itu harus kasih makanan rohani. Ya, jadi bertahun-tahun saya rasa Pak Felix dengan Ibu Elke sudah suruh saya dari zaman di YMCA sampai sekarang. Dan saya bersyukur kalau siang hari ini saya bisa ada di sini. Setelah semua kejar-kejaran ya Pak ya, setelah semua excuse sana, excuse ini nggak bisa Pak, saya sibuk Pak, nggak bisa Pak, saya nggak bisa bahasa Indonesia Pak, padahal saya orang Indonesia. Itu semua hanya alasan. Alasan kenapa? Karena saya mau lari, saya nggak mau khotbah. Kayak jadi pengantin lari gitu loh. Pernah nonton nggak ada film namanya Pengantin Lari? Jadi dikejar-kejar gitu ya sama Tuhan Yesus yang pengantin kita, tapi ininya masih belum siap, masih belum mau. Jadi siang hari ini saya juga tanya sama Tuhan, Tuhan saya mau khotbah apa ya? Ini baru pertama kali loh saya khotbah loh. Ini kenang-kenangan loh ya, waduh. Ini baru pertama kalinya saya khotbah pakai bahasa Indonesia. Saya biasanya itu ke gerejanya gereja bahasa Inggris, baca Alkitabnya Alkitab bahasa Inggris, tapi sekarang saya harus khotbah pakai bahasa Indonesia. Saya coba ya. Saya tanya Tuhan, apa yang Tuhan mau saya sampaikan siang hari ini? Jadi 2 minggu ini saya selalu dibangunin pagi-pagi, jam 4 pagi. Saya tahu saya disuruh doa sebenarnya, tapi saya alasan, aduh ngantuk Tuhan, nanti kan jam 6 mesti bangun, mesti antar anak, mesti kerja. Tapi saya tahu, saya tuh udah langsung bangun jam 4, udah matanya kebuka gitu ya. Jadi Tuhan mau saya khotbah apa sih gitu. Tuhan kasih
tentang tabut perjanjian. Waduh, saya bilang Tuhan, ini berat amat ini. Ini kelasnya udah kayak kelas Bible School. Kok ribet amat gitu loh, Bo, ya kasih yang gampang-gampang aja gitu ya, yang sharing-sharing, yang happy-happy gitu loh. Tapi ini Tuhan bilang, ajarin mereka tentang tabut perjanjian. Wah, saya bilang nih kalau tabut perjanjian ini mestinya 5-6 kali nih sesinya. Jadi Bapak dan Ibu boleh undang saya lagi. Ini pertama kali baru datang, udah langsung minta diundang gitu ya, atau malu ya? Karena mungkin materinya terlalu padat dan terlalu banyak setiap detail yang ada di dalam Alkitab. Jadi Alkitab itu ditulis semuanya di dalam, itu nggak ada yang kebetulan gitu ya, Tuhan asal nulis aja, enggak. Tapi semua detail yang ada di dalam itu ada penjelasannya. Dan kita bisa belajar sama-sama tentang tabut perjanjian. Tapi sebelumnya saya mau kasih nonton video dulu. Enak kan? Jadi shortcut. Videonya agak panjang. Tadinya videonya itu dalam bahasa Inggris. Tapi saya sudah minta bantuan Vicky di Batam untuk translate pakai bahasa Indonesia. Karena saya tahu bahasa Indonesia saya nggak jago. Ibu Teti juga nggak jago bahasa Indonesia kita. Jadi puji Tuhan ada Pak Vicky. Pak Vicky pernah datang ke sini ya? Pak Vicky yang translate ke bahasa Indonesia. Jadi video ini akan berdurasi 10 menit. Silahkan nonton dulu ya, baru saya balik lagi. Mau nggak? Nggak ada yang mau? Maunya angkat tangan dong. Pak, Ibu, anak-anaknya masih mau belajar lagi? Iya, itu banyak yang kita harus pelajari ya. Setiap detailnya, kenapa bangunannya begini, kenapa pakai priestnya, high priest apa sih bahasa Indonesianya? Imam ya. Imam besar. Kenapa imam besarnya pakai bajunya biru? Kenapa bawahnya ada loncengnya, ada delimanya? Itu semua ada artinya. Dan itu artinya semua menuju ke Tuhan Yesus. Sekarang jangan pusing dulu, jangan pusing. Ini baru cuplikan aja, tapi nanti saya akan balik lagi, kita bisa bahas satu persatu. Apa yang saya mau sekarang kalian buat mengerti semuanya. Salomo, tahu kan tadi istana Salomon ya? Salomon, istana Salomon. Begitu megahnya. Salomo orang paling kaya di Alkitab kan? Yang paling kaya, paling bijaksana, yang membangun istana Salomo sampai perfect seperti itu. Tapi kita nggak ada Salomo, kita nggak ada istana itu lagi. Di mana coba ketemu istana yang kayak begitu? Di mana? Di Arab ada? Nggak ada ya. Tapi kita punya imam besar kita, yaitu Tuhan Yesus. Segitu susahnya buat zaman dahulu di perjanjian lama. Orang-orang harus datang ke imam besar dulu, dan imam besarnya harus suci, harus tidak bernoda, harus benar-benar orang suci lah ya. Siapa yang orang suci sekarang di sini? Ada? Mother Teresa udah nggak ada. Siapa ya orang suci yang kira-kira ada di pikiran kakak-kakak? Ayo, siapa orang suci di sini? Paus Yohanes Paulus apa gitu ya, yang orang Katolik, siapa namanya? Paus apa gitu. Cuma Paus yang boleh masuk ke dalam ruang maha suci buat melihat tabut perjanjian. Yang lain nggak boleh, yang lain di luar. Dan kenapa bajunya dikasih bel? Kenapa ininya diikat? Karena kalau imam besarnya tidak kudus dan masuk ke dalam, meninggal, mati karena dia tidak kudus, mereka harus tarik badannya keluar. Karena gak ada yang boleh masuk ke dalam situ. Segitu seremnya ya, zaman dulu ya. Mau gak kita balik ke perjanjian lama? Seperti itu.
Gak bisa masuk sembarangan ke istananya. Harus semuanya cuma bisa yang imam tadi, yang imam pakai baju biru tadi, dengan semua jubah ininya, dengan delima. Saya baru tahu di bawah bajunya ada delimanya. Lucu ya, ada delimanya. Nanti kita bisa belajar untuk satu persatu apa sih maksudnya Tuhan. Kenapa sih ada manoranya? Kenapa sih ada table of showbread? Itu bahasa Indonesianya apa ya? Meja roti ya? Meja rotinya, kenapa harus ada kebaunya, yang tadi airnya, tempat airnya, kenapa ada 12 kerbaunya? Jangan takut, nanti videonya saya share sama Ibu Gembala, jadi bisa ditonton lagi di rumah. Kenapa? Semua itu ada signifikannya. Tapi kita nggak mau bahas itu sekarang. Yang mau kita bahas adalah sebuah pengorbanan yang dilakukan di kayu salib. Kita gak perlu lagi harus suci kayak imam yang tadi yang pakai baju begitu. Kita tidak harus lagi bangun istana seperti itu. Dan kita juga mungkin gak bisa bangun seperti itu. Megahnya, emasnya, meja itunya, kita mungkin gak bisa. Tapi apa yang bisa kita bangun? Di mana tempel, di mana hadirat Tuhan bisa datang? Coba di play lagi, coba di play aja. Sebelumnya sedikit, balikin ke belakang dikit. Oh ya, coba mainin lagi, yang ada gambar orang-orangnya. The layout represented Israel's progression back into God's presence and was designed to teach Israel that it was only through the infinite sacrifice of the sinless Messiah. Hanya melalui pengorbanan terbatas Mesias yang tidak berdosa, mereka dapat sekali lagi menikmati hadirat Tuhan. Mainin lagi. Messiah, that they could once again enjoy the presence of the Lord. A sacrifice that would be performed. Sebuah pengorbanan yang tidak dilakukan tidak jauh dari gunung suci ini. Kenapa itu bait suci tadi dibangun di Mount Moriah, tempat Yesus disalib? Kenapa semuanya bisa majuin lagi ke dikit yang ada gambar orang-orangnya tadi, yang orang terus oke, mainin lagi. Kehidupan, doa, dan tindakan kita harus menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Ya, boleh stop. Jadi apa? Intinya kehidupan, doa, dan apa yang kita lakukan itu yang akan menjadi dupa kita buat kita bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan. Dan Tuhan Yesus sudah mati buat kita, yang menjadi imam besar kita. Jadi kita nggak usah harus lagi seperti itu lagi, dengan segala tradisi yang bangun ini, airnya mesti begini, manoranya mesti taruh sebelah sini, yang sebelah kanan mesti begini, sebelah kiri mesti gini. Tapi Tuhan Yesus sudah membayar semua buat kita, buat segala sakit penyakit kita, buat segala kekurangan kita. Apa yang musuh rancangkan buat saya, mungkin dulu 13 tahun yang lalu, kenapa waktu saya hamil suami saya diambil orang, diambil teman saya, kayak film Korea ya, film Korea drama. Kenapa Tuhan? Kok saya kenalin teman saya buat kerja, kok suami saya diambil? Kenapa lagi mau proses cerai, kok saya hamil? Kenapa Tuhan? Kenapa kok saya lahir gak punya ayah? Saya tidak punya ayah. Ibu saya hamil di luar nikah. Saya juga tidak mau tanya ayah saya siapa, walaupun ada selentingan saya tahu siapa ayah saya. Tapi dalam semua kejadian yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan sudah rancangkan satu-satu. Begitu waktu saya ketemu suami saya di tahun 2003, kita kawin,
Berarti kita ketemu 2003. Sewaktu saya ketemu suami saya di gereja, suami saya itu worship leader. Saya duduk di sini. Saya melihat dia, wah, holy banget ini cowok. Kayaknya saya nanti kalau kawin sama dia, saya bisa jadi istri pendeta. Mata saya melihatnya ke worship leader, ke Ibu Elke. Saya mau kalian semua di sini jangan melihat ke saya. Saya hanya menyampaikan apa yang Tuhan mau. Jangan kira saya pinter. Ini baru pertama kali loh, saya preaching loh. Tanya Ibu Elke, tanya Bapak, tanya Yanti, tanya ini. Saya minta doain ya, tolong. Saya nggak bisa. Tapi apa yang saya bisa sharingkan itu di kehidupan, perjalanan hidup saya. Apa yang Tuhan ambil tahun 2000 berapa itu, saya udah lupa, saya nggak mau ingat lagi. Jadi anak saya sekarang yang kecil umur 12, berarti 13 tahun yang lalu. Begitu suami saya diambil, semua kemewahan diambil, pembantu diambil, mobil diambil, saya nggak punya apa-apa. Lagi hamil, anak. Mau ngapain Tuhan? Mau bunuh diri, ambil baygon. Tapi gak mati. Pedes loh, jangan coba-coba minum baygon ya. Pedes banget, itu kayak apa ya, kayak kebakar. Itu lehernya itu kebakar. Saya cuma minum dikit. Saya udah siap-siapin surat buat anak saya yang umur 5 tahun, namanya Jaden, mami mau bla 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 whatever lah ya. Maafkan mami kalau mami nggak bisa jagain kamu. Saya udah tulis surat, saya udah siapin tuh baygon di sebelah tempat tidur saya di gelas. Saya mau minum, baru minum dikit aja. Perih, panas tuh, nggak enak. Tetap ada hari esok kan, tetap harus kerja, tetap harus menghadapi masalah. Mungkin ada yang di sini merasa, Tuhan, kenapa sih masalah saya kok berat banget? Saya juga dulu nanya begitu, kenapa Tuhan? Saya tuh orang baik loh. Saya selalu melayani Tuhan, dari kecil saya sekolah Katolik, saya selalu menyanyi di gereja, selalu pelayanan, baik. Pokoknya baik deh, saya tuh orang baik Tuhan. Semua orang tahu kalau Dewi itu orang baik. Tapi apakah Tuhan cari orang baik? Tuhan cari orang yang berdosa buat diselamatkan. Ngapain kalau orang baik? Kenapa orang pergi ke rumah sakit? Karena sakit kan? Kalau nggak sakit, ngapain ke rumah sakit? Tuhan datang untuk cari orang yang berdosa, yang butuh. Jadi saat itu, 13 tahun yang lalu, saya baru mengerti perjalanan iman yang sesungguhnya. Saya dari lahir memang udah Kristen, Katolik, sekolah Katolik, segala macam udah saya jalanin. Tapi pada saat benar-benar cobaan itu datang, dan saya cuma sendirian di Singapura, saya gak punya siapa-siapa, keluarga saya di Indonesia, dan saya juga tidak mau kasih tahu ibu saya keadaan saya, karena saya tahu ibu saya itu depresi ya, jadi ibu saya nanti kaget gitu kalau tahu anaknya cerai, ditinggalin, lagi hamil, gak punya rumah, mau tinggal di mana. Jadi saya cuma bisa nangis saja tiap malam sama Tuhan. Tuhan tolong saya nggak tahu, saya nggak bisa, saya nggak tahu apa-apa, saya nggak taunya cuma kemarin-kemarin ini antar anak, antar suami ke kantor, pulang ke rumah pembantu udah siapin makanan, mobil ada, semua dibayarin, enak. Saya cuma ke Paragon ngopi-ngopi, bawa anak ke playground. Tiba-tiba semua yang kamu punya tidak ada. Apakah kamu masih mau percaya sama Tuhan? Mungkin mbak-mbak di sini ada yang mikir, Tuhan kok saya di Singapura sendirian kerja, capek, majikannya galak lagi, nggak kasih makan lagi. Tapi saya boleh bilang saya bangga kalau semuanya bisa pilih untuk ada di tempat ini. Tadi waktu saya naik Grab sama Teti, saya lewatin di Gelang, di City Plaza.
banyak banget yang pada duduk-duduk kan, pada camping ya, pada piknik. Ada yang bawa cowok, ada yang TikTok-tiktokan, ada yang goyang-goyang. Tapi apakah itu membuat mereka happy? Ya mungkin happy sementara ya. Kan nggak ada stress dari majikan, hari Minggu off gitu ya. Tetapi kita semua di sini pilih untuk ada di tempat ini, untuk bisa belajar Tuhan mau pakai saya. Tuhan mau bangun apa? Tuhan mau bangun seperti istana Salomo itu di saya. Apanya Tuhan yang perlu saya belajar? Kalau dulu mungkin saya sombong, mungkin ya saya nggak tahu. Kalau dulu saya, bodo amat gitu kan. Dulu saya pikir teman-teman baik saya bilang saya itu teroris kecil di rumah. Saya nggak tahu tuh kalau saya teroris, saya pikir saya orang baik. Tetapi mungkin satu persatu Tuhan mau copotin semua kebanggaannya. Kamu bangga di mana Dewi? Kamu bangga, oh saya orang baik, saya cantik, saya dulu pramugari SQ. Semua kecantikan, semua apa yang kamu punya. Suami saya bangga, suami saya banker, private banker, masuk di majalah Tatler terus. Apakah itu kebanggaan kamu? Saya tinggal di rumah enak, saya naik mobil, semuanya pokoknya ada, tinggal Mbak. Di saat semua itu tidak ada, apa kamu masih mau mendekatkan diri sama saya, Dewi? Tapi sekarang, 13 tahun kemudian, saya baru mengerti kenapa Tuhan bawa saya dengan segala perjalanan ini. Jadi saya bisa sharing ke kita semua di sini. Ada mungkin yang berbeban berat, ada mungkin yang sakit bertahun-tahun seperti Indah Melati. Boleh lihat ini Indah Melati namanya teman kita. Dia udah sakit bertahun-tahun, 12 tahun. Bolak-balik keluar masuk, kaki ini dipasang ini, kaki ini pasang ini, biayanya nggak tahu berapa. Tetapi kenapa dia masih bisa ada di sini? Karena saya yakin Tuhan punya rencana yang indah buat Indah. Amin. Semua yang kita lalui, semua air mata kita. Kata di Alkitab kan, kau tampung air mataku di kiblatmu. Saya nggak tahu itu versinya, saya cuma tahu. Jadi semua apa yang kita alami, itu semua hanya untuk membawa kemuliaan bagi Tuhan. Jadi orang Kristen bukan berarti kita tidak ada masalah. Jadi orang Kristen bukan berarti kita itu wah suci, keren. Kalau hari Minggu di gereja, begitu keluar dari sini, apakah kalian mau senyum sama tukang busnya? Halo uncle, good morning. Halo, di sebelah. Apa mau kasih tempat duduk? Ada orang tua, apa mau kasih tempat duduk? Apa cuma bodo amat yang mau pikirin? Apakah kita membawa cerminan hidup sebagai orang Kristen? Jadi orang Kristen tuh bukan cuma tertulis di KTP ya. Kita orang Kristen nih, Kristen, keren, cus. Atau pakai salib, saya orang Kristen. Tapi apakah tindakan kita sehari-hari mencerminkan kalau kita punya Tuhan? Dulu saya selalu kasih alasan sama Bapak Pendeta, Pak saya sibuk, saya single mother, saya mesti kerja, saya mesti di foreigner, saya mesti ini. Banyak alasannya. Kalau memang hatinya belum siap, hatinya nggak mau, disuruh juga nggak mau. Tapi pada saat kita mau tunduk, oke Pak, saya mau belajar Pak. Saya nggak ngerti, saya nggak tahu bagaimana caranya preaching. Tiba-tiba 2 tahun lalu saya lulus sekolah Alkitab. Kok bisa ya? Saya nggak pernah mikir loh, dari jadi pramugari tiba-tiba jadi pendeta itu jarang loh.
Gak pernah kepikiran kalau saya tuh bakal jadi pendeta. Pas waktu dulu saya ketemu suami saya, karena terkagum-kagum dengan dia yang wah so holy kayak tadi Ibu Elke gitu kan. Wah suaranya keren banget, ganteng lagi. Saya maunya ke dia. Saya mau jadi istri dia. Saya mau jadi istri pendeta. Saya pikir dia bakal jadi pendeta. Tapi mata saya bukan ke Tuhan. Saya pelayanan bertahun-tahun di gereja, tapi mata saya mungkin ke biar dilihat keren. Ya, Dewi rajin loh. Dewi itu loh. Pokoknya kalau ada Dewi beres deh. Apakah yang kita lakukan itu hanya untuk kelihatan bahwa tadi misalnya kayak aku sama Ibu Elke selalu kita backup singer di Forerunner. Nanti biar tamu-tamunya ngeliatin, wih keren loh, backup singer, wih angkat tangannya yang tinggi, tutup mata, biar kayaknya wah dapat holy presence-nya dapat banget nih. Apakah benar? Bagaimana dalam hidup sehari-hari di rumah? Ketika dimarahin majikan, ketika masakan kita gosong, aduh mati katanya. Bible say, life and death are in the power of your tongue. Apa yang kita ucapkan, hidup dan mati dikuasai lidah. Aduh, capek nih, gila nih majikan gue galak banget nih, gila nih. Gue gak dikasih makan nih. Apakah perkataan kita, perbuatan kita, itu selalu bisa mencerminkan kalau kita punya Tuhan? Tuhan Yesus yang tidak berdosa tadi mati buat kita, buat gantiin menjadi imam besar, biar kita gak perlu bangun kayak istana Salomo tadi. Tapi apakah Tuhan Yesus sudah hidup di dalam hati kita masing-masing? Bukan hanya cuma buat KTP Kristen, yes. Bukan. Christianity is a relationship. Hubungan, bukan agama. Kita nggak bilang agama. Saya punya Tuhan loh, keren loh, Tuhan saya bisa sembuhin saya. Apa benar? Waktu aduh sakit kepala, aduh kepotong ininya, kepotong tadi nggak bisa. Manggil Tuhan apa cari Handy Plus? Pernah nggak? Aduh, darah Yesus. Saya percaya Tuhan sembuhkan saya. Amin. Coba pikir, kalau kepotong, apa yang dicari dulu? Plaster kan? Darah Yesus, darah Yesus. Darah Yesusnya cuma buat nyanyi doang. Darahmu Yesus, gitu kan? Mungkin seperti Indah Melati. Indah belum kenal Tuhan Yesus, tapi dia selalu mau kalau kita doain. Indah mau percaya bahwa dia bisa disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Amin. Bisa nggak kita semua datang di sini ngelihat Indah kayak gitu? Ada nggak yang mau doain? Kalau ngelihat orang di jalan, ada yang sakit, ada yang jatuh, pernah nggak bilang, "May I pray for you? Can I help you?" You know, like the uncle gitu ya, naik MRT apa-apa, bisa ditolong Pak, Ibu? Pernah nggak kita kayak gitu? Atau kita bodoh amat, majikan gua udah panggil mati-mati, Jadi apa yang kita kerjakan tiap hari itu sama pentingnya dengan membangun istana Salomo tadi. Bukan hanya ngomong, bukan hanya kata-kata, tapi pada saat kita nggak punya uang, harus kirim ke kampung, saya juga harus kirim ke orang tua saya. Suami saya juga kadang nggak mau bayarin uang bulanan buat anak saya. Tapi pada tahap saya cuma $10 misalnya di bank. Tapi Tuhan bilang ini $10 ini harus kasih ke yatim. Tuhan,
Saya cuma punya $10, Tuhan suruh kasih ke Yanti. Yang benar. Ada perumpamaan di Alkitab tentang janda yang cuma memberikan 2 koin. Ingat ceritanya? Tapi Tuhan bilang dia memberikan semuanya, apa yang dia punya. Di bank ada berapa duitnya? $10, $20. Tanya Tuhan, kalau bangun pagi nih, puji Tuhan. Ada nggak yang bilang gitu? Atau udah aduh, kerja lagi nih gua. Puji Tuhan, saya bisa napas, saya bisa bangun. Terima kasih Tuhan. Tuhan mau saya ngapain ya pagi ini? Saya mau bilang apa ya ke majikan? Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, sir. Mau masak apa hari ini? Misalnya ada yang bilang, Holy Spirit bilang, beliin bunga Gi buat nyonya kamu. Hah? Nyonya segitu banyak bunganya, ngapain gue beli bunga lagi? Gue cuma punya $10. Pernah gak tanya pagi-pagi kalau bangun, Tuhan, hari ini saya ngapain ya Tuhan? Oh, Holy Spirit bilang, kamu beli bunga, hari ini nyonya kamu ulang tahun, kasih dia bunga deh. Atau kasih dia apa yang dia suka. Misalnya dia suka mangga, beli mangga 1 biji di pasar, nanti ke pasar. Nyonya, ini mangga saya beli dengan uang saya sendiri ya, bukan uang yang nyonya kasih ya. Saya tahu nyonya suka, happy birthday nyonya. Bisa? Senyum-senyum? Bisa? Kalau keluar dari sini aja, misalnya di bawah ada satpam. Ini ada nasi kuning, nanti bawa pulang ya. Mau makan sini apa bawa pulang? Tiba-tiba bawa nasi kuning di bawah. Kasih nasi kuningnya sama satpam itu di bawah. Hah? Yolah Tuhan, ini nasi kuning enak ini. Ibu Dewi tadi kasih. Masa saya mesti kasih orang? Nggak sopan ah. Ini kan Ibu Dewi kasih saya. Holy Spirit ingetin lagi. Kasih yang orang India yang kerja-kerja di jalan kan ya. Kasih, dia belum makan. Hah? Tuhan ini enak banget loh nasi kuningnya loh. Ada ayam, ada sambalnya, enak banget, gimana dong? Nanti Ibu Dewi bilang saya gak cobain makanan yang dia kasih. Itu alasan, apa alasan? Jadi kita mau buat bangun, kita punya mesbah Salomo di dalam diri kita. Walaupun apa yang sedikit apapun yang kita punya. Dulu waktu saya masih jadi istri orang, ceritanya saya nggak tahu apa-apa. Ada yang masak, ada yang apa, semua sudah tersedia. Begitu semuanya tidak ada, saya harus belajar untuk kerja. Saya kerja jadi cleaning, saya kerja jadi sopir Grab, saya kerja jadi bersih-bersih, apa aja. Karena apa? Kita kepepet kan? Kalau kita kepepet, kita butuh uang buat ngasih makan anak, apapun kita kerjain. Disuruh nyanyi, bisa. Disuruh jadi MC, bisa. Karena apa? Kepepet. Oh, tapi saya bisa preaching bukan kepepet loh ya. Itu bukan kepepet loh ya. Itu sudah panggilan dari dulu-dulu yang saya kabur-kaburan terus. Apapun yang Tuhan suruh, oke. Logistik, registrasi, pendaftaran. Aduh, apa aja deh. Sekarang kerja saya jadi klinik asisten dokter. Saya nggak pernah ngebayang kalau saya jadi klinik asisten. Karena saya itu orang marketing. Saya suka di luar, saya suka nyetir. Saya dulu delivery, saya suka Grab. Tiba-tiba disuruh di klinik, duduk, bikin invoice, liatin handphone. Kalau ada yang order obat, saya paling gak suka admin. Bisa, tapi gak suka. Kalau ada pilihan, mendingan gak. Tetapi karena saya gak punya uang, suami saya gak mau bayar uang maintenance lagi buat anak saya, terpaksa kan, kepepet kan.
mau nggak mau jadi klinik asisten. Tuhan, udah 13 tahun saya cerai, udah 13 tahun Tuhan selalu cobain saya. Kenapa sih nggak habis-habis cobaannya? Capek loh Tuhan. Mungkin kayak Indah, Tuhan udah 12 tahun loh. Biopsi inilah, biopsi ono lah, ini udah ganti besi, ini udah apa. Tuhan, badan saya tuh udah kayak sama Indah. Saya juga kadang capek. Hidup kita tuh kadang kita juga manusia ya, kita bisa capek. Tetapi jangan lupa selalu berharap sama Tuhan. Ketika kita mau merendahkan diri untuk belajar lagi, Tuhan, saya jadi klinik asisten, saya nggak pernah loh. Ya udah deh, saya belajar deh tiap hari. Kerjaan saya tuh mestinya hari Kamis dan Jumat. Tapi karena saya benar-benar nggak tahu kerjaannya, saya tiap hari datang Senin sampai Jumat. Saya dengerin yang lain asisten. Jadi dokternya ada 3 asisten termasuk saya. Saya dengerin yang 2 lagi, gimana dia ngomong, gimana dia ketik apanya. Kalau nggak, yang 2 lagi juga masih muda-muda ya. Kadang saya dibego-begoin karena saya kan masih muda. Saya kan baru, bukan masih muda, anak baru. Walaupun saya udah tua, mereka masih muda, tapi kan mereka udah experience ya, udah tahu. Jadi dokter suruh apa udah tahu. Saya kadang dimarahin, enggak begini Kak Dewi, aduh jangan begini. Oh oke. Sorry. Nggak sampai kerja 2 bulan sekarang, Tuhan bisa promosiin kerjaannya. Tuhan bisa naikin gajinya. Tuhan bisa kasih tanggung jawab yang lebih besar. Saya bisa jadi kayak orang kepercayaan dokternya. Dan itu bisa membuat orang lain juga iri kan. Tetapi kita harus rangkul mereka. Kita harus bawa mereka karena mereka masih muda. Mereka nggak ngerti apa yang sudah saya jalani selama 13 tahun. Saya share sama mereka. Yang satu Muslim, yang satu Katolik. Saya share buat bawa mereka juga mengerti bahwa Tuhan itu hebat. Tuhan itu bisa pakai siapa saja, semuanya bisa dipakai. Mau supir Grab kek, mau apa kek, dan yang penting kerja keras. Jangan bilang, oh puji Tuhan, Tuhan pasti berkati saya, tapi saya tidur aja. Itu namanya males, ya. Majikan bilang bangun jam 5, kamu bangun jam 7. Capek ah, dia juga nggak ada kok. Nggak ada lagi majikannya. Misalnya majikan ke luar negeri, majikan udah bilang tiap hari harus bangun jam 6. Ini kerjanya udah ada. Berhubung majikan yang nggak ada, nggak usah bangun lah. Lihat cek TikTok dulu, main Facebook dulu lah. Dokter yang saya kerja sekarang itu teman saya. Waktu dia hire saya juga nggak pakai bilang, saya juga nggak ngomong gajinya berapa. Pokoknya dia bilang, oke, join masuk. Oh, oke. Saya nggak nanya gajinya berapa gitu ya, karena apa? Desperate, udah kepingin cari duit, kepingin bayar uang sekolah, kepingin bayar kredit card, kepingin bayar bill ini, bill itu, bill, segala macam bill. Tetapi walaupun dokternya tidak ada, saya tiap hari datang ke klinik. Saya dengerin, saya lihat-liatin itu obatnya, ini gimana ini ya. Saya kan pramugari, saya property agent, 18 tahun tiba-tiba jadi klinik asistennya dokter. Nggak pernahnya kepikiran. Tapi dalam 2 bulan ini, saya udah lihat betapa Tuhan menempatkan kita pada saat yang tepat, pada waktu yang tepat untuk bisa menjadi blessing buat banyak orang. Bulan lalu, dokter saya yang saya kerja, dia pergi ke Edinburgh, ke United Kingdom. Di sana ceritanya mau antar anaknya masuk ke boarding school, habis antar anak mau pergi conference dari Edinburgh ke Zurich. Malam sebelum berangkat ke Edinburgh ke Zurich,
suaminya mendadak harus dioperasi emergency brain surgery. Dokternya stuck di sana sebulanan, gak bisa pulang. Semua apa yang perlu dia kerjakan, tanggung jawabnya, semua dia kasih ke saya. Itu apa namanya? Kalau kita favor ya, grace. Favor bahasa Indonesianya apa ya, Ibu Yanti? Ibu Yanti ini juga lulusan Rema loh. Kita berdua satu kelas di Rema. Kalau saya lagi masuk angin, Ibu Yanti yang selalu kerokin saya. Terima kasih Bu Yanti. Jadi kita semua anak Tuhan, selama kita memanggil kepada Tuhan, kasih karunia itu ada. Penyertaan Tuhan itu ada. Mujizat Tuhan itu ada. Bahkan Dokter Debbie, saya baru kerja 3 hari sama dia. Dia bilang, aduh, saya nggak tahu nih, ini Tuhan tiap kali bilang saya nih, saya diingetin muka kamu nih, saya harus bayar kamu lebih, saya harus bayar kamu lebih. Saya nggak pernah minta loh dok. Tapi Tuhan tahu, saya lagi butuh bayar. Tuhan bisa langsung ngomong ke Dokter Debbie-nya, kamu harus bayar Dewi lebih, karena dia bisa kerjain lebih dari itu. Saya nggak pernah minta loh. Walaupun saya tahu dia teman saya respect dokter, saya panggilnya detik dokter. Walaupun dulu kita panggilnya darling, karena kita udah teman baik banget. Apa yang dia bilang oke. Kalau dia marahin saya oke tuh, maaf dokter, maaf, salah, saya salah. Tapi Tuhan bisa membuat semua kejadian. Sekarang gara-gara saya ada di sana, si dokter ini mau buka klinik lagi, satu lagi, klinik kecantikan. Saya dikirim ke sekolah, dan nanti klinik kecantikannya kalau udah buka, saya jadi manajernya. Keren nggak? Wow. Keren nggak? Baru kerja, belum 2 bulan loh. Kebayang nggak? Tapi sebelum itu saya nggak bisa lihat. Yang saya lihat apa? Mantan suami saya masih kasih saya surat lawyer. Mantan suami saya nggak mau bayar anak saya punya uang sekolah. Tuhan, saya gimana Tuhan? Properti saya lagi mandek kerjaannya. Karena pajaknya semua naik dari pemerintah. Saya juga bilang ke klien saya, Pak jangan beli Pak sekarang, karena terlalu mahal, 60% pajaknya Pak. Nggak ada kerjaan, tiap hari paling cuma ke foreigner, doa apa. Saya juga depresi, saya juga capek. Tapi karena kita selalu bisa berharap sama Tuhan, dan juga kita harus bisa hidup kudus. Banyak teman-teman saya yang juga single mother, mungkin mereka merasa, oh saya masih cantik, saya bisa kawin lagi, saya bisa cari suami baru. Boleh dong, normal ya. Saya nggak bilang soal teman saya salah loh, boleh. Tetapi apa yang saya cari bukan itu. Tuhan, saya nggak perlu suami baru Tuhan. Yang penting saya bisa sekolahin anak-anak saya. Itu udah cukup Tuhan. Kalau memang Tuhan mau kasih saya suami baru, bonus ya. Tapi saya mau suami saya yang baru juga bisa sama hatinya dengan saya. Sama-sama bisa melayani, sama-sama bisa pergi mission trip. Kalau nanti suami dikasih suami baru, tuh suami bilang, kamu gak boleh lagi ke gereja ini. Nah lo, kamu gak boleh lagi ke sono. Nah lo, apakah itu bukannya jadinya? Jadi mau pilih suami atau mau pilih Tuhan, gitu kan? Kayak dulu, waktu saya ketemu suami saya dulu, saya ngeliatnya, saya lupa tanya sama Tuhan. Saya udah terpesona melihat dia saking, wah, ini pasti dari Tuhan, karena dia so holy. Ya kan? Siapa yang punya pacar? Siapa yang single di sini? Single, udah kawin semua? Kawin suaminya? Single? Hati-hati nak, kalau mau cari pasangan hidup, tanya Tuhan dulu.
Jangan terpukau, karena dulu bahasanya tuh terpukau. Saya baru kenal dia 3 bulan loh. Terpukau melihat dia tuh, wah, suci banget. Terus kalau ngomong ya, bahasa Alkitab terus. Kita kalau ngobrol gitu ya, bahasnya soal bahasan Alkitab. Barusan pastor, saya kan dari gerejanya Joseph Prince, barusan pastor Prince ngomong apa ya? Wah, saya bilang hebat nih. Bisa jadi pastor Prince juga nih kali nanti ya. Jadi kalau mau cari jodoh yang udah kepingin kawin, tanya Tuhan dulu, Tuhan, saya mau jodoh saya seperti saya lah ya sekarang. Kalau memang Tuhan mau kasih, bukannya saya minta. Kalau memang Tuhan mau kasih saya yang punya hati sama seperti saya, yang bisa bersama-sama kita melayani Tuhan. Kalau mungkin saya harus preaching di sini, harus teaching di sini, dia bisa mungkin duduk di sini nemenin saya kayak Pak Elke sama Ibu Elke sama Pak Felix, ya kan? Ya kan Pak? Indah kan? Indah kan? Yang udah kawin siapa? Semuanya udah kawin? Kecuali tadi yang satu single. Suaminya di mana? Di kampung? Ada diteleponin? Ada video call? Anaknya ada dikirimin uang? Berbakti kepada keluarga, berbakti kepada orang tua. Sesusah apapun saya, walaupun saya nggak punya uang, saya nggak bakal bilang ke ibu saya kalau ibu saya minta uang. Saya nggak mau kasih tahu keluarga saya juga di Indonesia kalau saya tidak punya uang. Karena mereka selalu melihat kalau Dewi itu, wah di Singapura pasti keren. Apalagi kalau lihat Instagramnya, lihat Facebooknya gitu kan, oh party terus sama ibu-ibu foreigner gitu kan, party terus. Apakah mereka tahu kalau partinya itu saya yang kerja di belakang, misalnya saya yang siapin ini, siapin ono. Mereka kan nggak ngerti. Kayak kalau kalian melihat di Facebook, di TikTok, di Instagram, apa kalian tahu apa yang terjadi benar-benar di dalam? Semua kan boleh happy, halo, sama suami happy gitu ya, foto sama anak. Apakah benar kehidupannya seperti itu? Daripada melihat Facebook, mendingan kita lihat The Holy Book. Saya dulu juga nggak suka baca Alkitab terus terang, karena saya nggak ngerti. Tapi sejak saya sekolah, sejak kita di Forana kita ada training namanya Precept, terus saya sekolah di Rema, apalagi di Rema kalau itu pelajarannya Church History ya, yang kayak tadi tuh, yang video tadi tuh, waduh, saya bilang ini apaan sih? Gila ini ngapain gue pelajarin kayak gini, ha? Berapa hasta, ininya berapa, lebarnya berapa? Kita ngomong sampai jam berapa ya? Nanti saya bisa ngomong-ngomong terus nih. Sampai jam berapa Bu? Berapa menit lagi Pak? Sampai 1 jam. Sampai jam 5, jangan Pak, jangan. Kan mereka masih mau makan nasi kuning dulu sama saya. Jadi, yang mau saya tegaskan sekali lagi bahwa Istana Salomon tadi yang begitu indah, yang kita harus usahakan itu semua di diri kita. Kalau orang melihat kita, kalau orang melihat senyum kita, semua lihat saya senyum kan? Tahu nggak masalah saya ada di mana? Jangan. Apa yang kita potret ke dunia sebagai orang Kristen? Ada nggak yang mau ketemu? Indah, yuk sini yuk saya doain. Mau nggak doain tiap malam minggu misalnya? Mau nggak saya doain? Terus terang saya juga nggak bisa karena saya juga sibuk, benar. Tetapi dengan apa waktu yang saya ada, saya usahakan.
Jadi kita semua di sini, kita udah memilih menjadi orang Kristen. Dan ingat, bukan religion, kita bukan milih agama, bukan. Kita milih hubungan. Dan yang pasti, pada saat satu hari kita dipanggil sama Tuhan. Oh Dewi udah pulang juga anak saya. Apakah Tuhan bisa bilang begitu? Atau Tuhan bilang, ini saya gak kenal nih siapa nih. Ada cerita di Bible, di Alkitab tentang 10 virgin ya? Ya, Waduh, bahasa Indonesianya apa tuh? virgin. 10 virgin, yang 5 itu, yang 5 bijaksana, yang 5 itu, apakah kita seperti itu? Apakah lampunya selalu nyala, standby? Kita nggak tahu loh, zaman sekarang kita bisa anytime bisa dipanggil Tuhan. Ya kan? Ada klien saya yang kayaknya minta ampun, cantiknya minta ampun, baru habis lunch sama teman-temannya, keren. Tiba-tiba dia ke dokter kecantikan, mau disuntik, biar tambah cantik. Kan orang gitu ya, nggak pernah puas ya. Karena dia takut sakit, dia minta disuntik, dia minta ditidurin aja. Kan ada orang takut sakit ya. Akhirnya dia nggak bangun lagi. Ada teman kita juga yang suaminya habis antar dia ke kerja, habis antar anaknya, bye. Tiba-tiba di karpak meninggal. Untungnya di karpak ya, mobilnya udah parkir. Ya, di karpak, cuma heart attack, nggak bangun. Baru ketemunya besokannya sudah biru. Ada teman kita juga yang pergi keluar hari Minggu, istrinya keluar, 3 anaknya perempuan keluar, suaminya di rumah. Halo, bye, pada keluar. Tiba-tiba suaminya di rumah sendirian, di toilet, baru habis mandi, mau itu heart attack, meninggal. Tidak ada orang di rumah. Semuanya, anak-anaknya, istrinya lagi di luar. Tuhan bisa panggil kita kapan aja ya. Tetapi selama kita ada di dunia, apa yang sudah kita lakukan? Jadi kalau nanti kita sampai di Gate of Heaven, Gate of Heaven apa? Gerbang surga. Tuhan kasih mahkota apa ke kita? Bapak siapa namanya Pak? Jendra. Mainnya pejago Pak. Boleh sering-sering Pak. Kita impor dari mana Pak? Batam. Tuh. Tidak hanya Vicky, ternyata ada Pak Cendra. Boleh nih. Boleh. Pak Cendra, mari Pak. Kita mau, yuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi. Saya paling suka lagu ini. Nama judulnya Mahkota Kehidupan. Sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan.
untuk selalu melayani Tuhan. Betapapun harga Tuhan yang harus kami bayar Tuhan, walaupun kadang itu tidak enak Tuhan, walaupun segala masalah kami itu semua tidak enak Tuhan, tapi apakah kita tetap mau bilang, Tuhan, saya tetap mau pilih Tuhan. Saya tidak mau pilih dunia ini Tuhan. Dunia boleh bilang, oh kamu begini, kamu bego, kamu gini, kamu harus begini. Tapi tidak Tuhan. Kami pilih untuk selalu mengikuti apa kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan telah rancangkan di dalam hidup kami itu tidak pernah gagal ya Tuhan. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu tak tetap, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau siang hari ini kami memilih untuk ada di sini ya Tuhan. Kami memilih ya Tuhan untuk mau dengar-dengaran dengan Engkau ya Tuhan. Mau dengar-dengaran firman-Mu Tuhan. Di luar sana banyak teman-teman kami yang tidak mengenal Engkau ya Tuhan. Tuhan, berikan kami hati-Mu. Berikan kami mata-Mu, berikan kami telinga-Mu ya Tuhan. Siapapun di luar sana yang tidak kenal Engkau ya Tuhan, kami mau menyentuh mereka, kami mau menyapa mereka, kami mau telepon mereka. Bukan hanya bergosip Tuhan, tapi kami mau mendengar, kami mau menyaksikan, begini loh, Tuhan baik loh. Tadi Ibu Dewi bilang masalahnya, wah Tuhan bisa hilangkan. Malah bisa menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan, saya berdoa ya Tuhan, buat setiap kami yang ada di tempat ini ya Tuhan. Roh Kudus, wherever you are, kemanapun kami pergi ya Tuhan, Roh-Mu, Roh Kudus selalu ada bersama kami. Kami tahu ya Tuhan, Engkau mau menjamah orang-orang di luar sana yang tidak kenal Engkau. Tuhan, jangan kami hanya fokus ke masalah kami ya Tuhan, tapi kami bersyukur setiap hari. Bersyukur bahwa istana Salomon itu ada di dalam kami sekarang ya Tuhan. Kami bisa mengundang hadirat Tuhan datang ya Tuhan. Kami tidak perlu istana yang semegah itu ya Tuhan, tapi kami bisa hanya memanggil nama Tuhan. Itu karena Tuhan Yesus telah mati di kayu salib untuk mengampuni semua dosa-dosa kita. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Hidup kami ini ya Tuhan hanya di dalam tangan-Mu. Setiap hari ya Tuhan, setiap kami bangun ya Tuhan, ingatkan kami. Apakah tujuan kami? Apakah tujuan hidup kami? Apakah mahkota kehidupan kami yang nanti kalau kami tiba di depan gerbang surga ya Tuhan, welcome your good and faithful servant. Hambaku yang setia selalu melayani. Melayani bukan hanya di gereja, melayani bukan hanya tampil di depan, tapi terlebih melayani dengan hati, melayani dengan pikiran Anda. Apa yang kau pikirkan, apa yang kau tonton tiap hari,
Apa yang kau katakan tiap hari kepada orang lain, apakah itu bisa menjadi berkat atau malah mengutuk orang? Tuhan ajar kami untuk kami bisa belajar tiap hari ya Tuhan. Tidak ada yang terlambat ya Tuhan. Kami mungkin sudah ada yang bersalah, kami mungkin ada yang berdosa dengan perbuatan, dengan perkataan ya Tuhan. Tapi kami tahu darah Yesus telah menyucikan kami. Tuhan, kami mau reset hidup kami ya Tuhan. Reset us Lord. Menjadi baru ya Tuhan. Melayani-Mu ya Tuhan. Selalu memberikan hati kami, jiwa kami, pikiran kami, your mind, your spirit, your soul, your body, everything into your kingdom, Lord Jesus. Lord, we thank you, Lord. We thank you for this church, Lord Jesus. Tuhan, tidak kebetulan kalau ini namanya Kingdom Mission Church. Apapun yang kami perbuat, biarlah itu sesuai dengan misi kerajaan surga. Bukan misi Dewi, bukan misi Yanti, bukan misi Ibu Elke, bukan misi Pak Felix, bukan misi Kingdom Mission Church, tapi misi dari Tuhan. Setiap kami ya Tuhan yang ada di sini Kau mampukan. Kau berikan kami kekuatan, Kau berikan kami kepercayaan diri ya Tuhan. Karena kami punya Yesus di dalam hidup kami. With God, all things are possible. Even masalah kami, sakit penyakit kami, apapun ya Tuhan, kami percaya itu sudah dikalahkan oleh kuasa darah-Mu ya Tuhan. Karena Kau telah mati buat kami ya Bapa. Kami tidak perlu lagi imam besar untuk represent us Lord. Tetapi Tuhan Yesus sudah datang untuk menebus kami. Sehingga kami bisa masuk ke ruang Maha Kudus tanpa melalui imam besar. Terima kasih ya Tuhan. Apa yang sudah kami dengar, apa yang sudah kami pelajari, ingatkan kami senantiasa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. You are just so awesome Lord. Thank you Jesus, thank you Lord. Terima kasih untuk kesetiaan semua yang ada di sini, semua pelayanan, semua hati, semua persembahan, apapun, seberapa kecil pun, tapi di mata-Mu Tuhan, itu adalah untuk memuliakan nama-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin.